Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Hanya satu buah ini namanya lasagna. Kalau banyak namanya lasagne. Ciao semuanya. Selamat datang di channel aku Ayu. Kali ini aku mau menepati janji aku ya di episode kedua dari Ababir. Ya, di episode kedua ini aku menepati janji ya, akan ngajarin kalian beberapa kata yang sering digunakan ketika kalian makan. Nanti aku ajarin juga gimana kalau mau order makanan. Oke, kalian bisa lihat ya di depan aku sekarang ada beberapa jenis pasta. Ini hanya beberapanya aja sih. Jadi aku akan ngajarin kalian gimana cara pengucapannya. Sebenarnya ada banyak banget masih pasta lainnya di Italia itu. Tapi kali ini aku hanya ada beberapa jenis ya di rumah. Dan aku akan kasih tahu kalian apa aja bedanya dari pasta-pasta ini dan cara pengucapannya. Oke? Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama yang ini. Ya, yang spiral-spiral ini namanya adalah fusilli. Fusilli. Ya, kalian bisa lihat. Jadi aku sering banget dengar kalau di Indonesia tuh pasta-pasta pendek gini sering banget dibilang namanya makaroni. Tapi makaroni itu adalah jenis yang berbeda. Kalau ini yang kayak gini ini namanya adalah fusilli. Fusilli, oke? Oke, selanjutnya yang kedua. Kalau kalian bisa lihat, ini bentuknya seperti hampir sama dengan makaroni, tapi dia lebih pendek dan ya kalian bisa lihat sendiri. Ya, kayak gini. Kalau pasta yang kayak gini namanya adalah penne. Penne. Jadi nggak semua pasta yang pendek-pendek itu namanya makaroni ya. Oh iya, aku mau ngingetin dulu kalau ini sebenarnya nggak disponsorin sama brand ini ya. Tapi kami lebih prefer brand ini karena brand ini emang lebih bagus ya. Terus rasanya juga lebih enak dan menggunakan bahan-bahan langsung dari Italia. Jadi bukan bahan-bahan yang diekspor yang diimpor maksud aku dari negara lain. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, ini kalau kalian lihat sekilas mungkin hampir sama penne, tapi dia lebih gendut-gendut ya, lebih gede-gede. Ini namanya rigatoni. Rigatoni. Oke, ini namanya rigatoni. Lanjut yang paling sering kalian dengar. Nih, kalian tahu ini apa? Ini linguine. Linguine. Di bahasa Italia nggak dibilang linguine ya. Aku sering banget dengar karena orang-orang Indonesia atau non-Italian mereka selalu bilangnya linguine. Tapi sebenarnya adalah linguine, bukan linguini, oke? Oke, lanjut. Sekarang yang kelima. Ini. Jadi, yang ini namanya spaghetti. Spaghetti. Jadi kalian bisa lihat spaghetti itu beda ya sama linguine. Jadi kalau spaghetti itu bentuknya lebih kayak bulat-bulat gitu ya. Maksudnya dia kayak sedotan lah gitu bentuknya, tapi lebih kurus. Dan kalau linguine sendiri bentuknya itu lebih pipih, lebih pipih. Ini yang linguine. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Nah, kalau spaghetti yang ini. Nah, dan kalian harus bilangnya spaghetti karena ada double T di sini. Di spaghetti, jadi bacanya harus spaghetti, bukan spaghetti. Lalu selanjutnya ini lebih gede lagi, dia lebih gede daripada spaghetti. Yang ini namanya adalah bucatini.
Bucatini. Bucatini ini enak banget kalau kalian bikin pasta dengan saus tomat. Lalu selanjutnya yang ini adalah lasagne. Jadi kalau kalian pernah dengar lasanya, ya lasanya itu adalah satu buah. Hanya satu buah ini namanya lasanya. Kalau banyak namanya lasagne. Lasagne. Dalam bahasa Italia, kalau kalian lihat ada tulisan yang menggunakan huruf GN seperti lasagne, the GN itu dibacanya nye. Jadi lasagne. Lasagne ya. Kalau GL atau GL ya, kalian bacanya nye. Jadi kalau kalian misalnya mau bilang botol di bahasa Italia itu adalah bottiglia. Bottiglia karena tulisannya adalah BOTIGLIA. Bottiglia. Lalu selanjutnya yang perlu kalian tahu, selain dari pasta-pasta yang ada macam-macam jenisnya, kalian kalau mau bilang makanannya enak, in general kalian bisa bilang buono. Tapi kalau kalian tahu apa yang kalian makan, misalnya makan spaghetti seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa bilang buoni. Buoni. Jadi dalam bahasa Italia selalu ada kayak ritmenya ya. Jadi misalnya kalian makan bucatini, kalian bilangnya buoni. Buoni itu berarti enak. Karena reverse to bucatini yang berakhiran i jadi buoni. Oke. Sedangkan kalau kalian makan lasagne, kalian bilangnya buone. Buone karena ini berakhiran e. Jadi buone. Sama seperti linguine, kalian juga bilangnya buone. Buone. Oke. Selanjutnya kalian kalau mau bilang selamat makan dalam bahasa Italia sedikit terdengar seperti dalam bahasa Prancis. Bon appetit dalam bahasa Prancis, tapi dalam bahasa Italia kita bilangnya buon appetito. Buon appetito. Jadi terdiri dari dua kata, buon appetito. Buon appetito. Tapi dibacanya seperti satu kata. Buon appetito. Buon appetito. Oke. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, sì. Lalu kalau kalian ingin order sesuatu, nah ini mungkin akan berguna sekali kalau kalian berkunjung ke Italia ya. Ya, kalau kalian mau order sesuatu seperti makanan, aku bisa kasih contoh. Kalian harus bilang vorrei ordinare una pizza. Coba aja ya. Vorrei ordinare una pizza. Jadi itu artinya adalah vorrei, I would like, ordinare to order, una pizza, a pizza. Jadi satu pizza. Jadi artinya adalah saya ingin order satu pizza. Jadi vorrei ordinare una pizza. Oke. Jangan lupa ditambahkan kata yang aku ajarin sebelumnya, yaitu please apa? Per favore. Oke. Per favore-nya nggak boleh ketinggalan. Jadi vorrei ordinare una pizza per favore. Vorrei ordinare una pizza per favore. Kalian juga bisa bilang kalau kalian mau order segelas wine. Oke. Vorrei ordinare un bicchiere di vino. Vorrei ordinare un bicchiere di vino. Per favore. Vorrei ordinare un bicchiere di vino per favore. Oke, kayaknya itu dulu karena kalau aku ngajarinnya panjang nanti kalian nggak inget. Jadi aku memang sengaja bikinnya nggak terlalu panjang supaya kalian bisa belajar kata itu dulu satu persatu. Kalian inget, nanti aku ajarin lagi kata-kata berikutnya.
Jadi selama seminggu ini PR-nya buat kalian adalah untuk mengingat kata-kata tadi ya. Jadi kalau yang pasta ini apa namanya dan gimana cara ordernya, oke? Sampai ketemu lagi di vlog Ababil episode ketiga. Ciao!